Sama seperti dengan idealisme open source itu juga sama. Idealisme open source tidak boleh ada program yang dikendalikan perusahaan. Mereka tidak senang dengan Microsoft, dengan Apple, bahkan HP, Android gitu. Karena Android itu memantau pergerakan kamu, lokasimu di mana-mana. Privasi, pelanggaran privasi. Jadi para idealis yang open source tidak pakai HP Android, tidak pakai Apple. Itu idealisme. Jadi kalian-kalian yang agamis itu kalah ya. Mereka ateis. Orang ateis bisa punya idealisme itu. Makanya kadang di Indonesia di agama sebelah, wah mereka bersyukur tidak mencuri demi Tuhannya gitu. Lambene lawang sing bikin lisensi yang kalian pakai itu orang ateis. Kalian sekarang memuliakan Tuhanmu karena memakai open source. Itu kalian nggak punya malu apa ya? Bukan Tuhan kalian yang bikin, ateis. Bukan umat kalian yang punya ide itu. Nah, kita sebagai orang Kristen ya harus belajar malu, guys. Sungkanlah, gitu. Jangan keluar-keluar tentang sesuatu yang idealisme kalau kalian sendiri tidak bisa melakukan. Nah, ini kita di Al-Sadik, setidaknya kita berjuang gitu ya. Kita berjuang, 10 hukumnya kita perjuangkan. Kalaupun ada pelanggaran itu kita berusaha tidak gitu ya. Jadi kalau kayak ini kan kebutuhan saya kan mau tidak mau ya harus punya Windows misalnya. Ini bulan Juni terpaksa saya mau beli. Jadi selama ini kan saya pakai yang Windows XP yang image gitu ya. Bentuknya file, jadi Windowsnya itu di file saja. Jadi saya jalankan software Alkitab di Windows XP itu gitu ya. Cuman kan itu kan jadul ya, jadi kalau saya install software Alkitab yang baru tidak jalan. Tadi saya coba Bible Time versi 3, tidak jalan itu di Windows XP. Harus yang versi lama 2.5 itu tahun 2014 softwarenya. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya juga harus beli hardware-nya Apple gitu. Untuk melakukan pembuatan software Bible ET ya, produk El-Sadik yang berbasis macOS ataupun iOS. Itu kebutuhan, itu roadmap-nya akan seperti itu. Demi apa ya? Demi kita bersih secara legal ground gitu. Jadi hal-hal pencurian ini yang sangat sering dilakukan tapi orang nggak sadar atau malah bangga melakukan. Termasuk kalian-kalian yang merasa diri beriman, Kristen, beragama. Jadi saya miris gitu bahwa memang kayak ini software yang kita pakai di El-Sadik yang namanya Bible Time, termasuk Sword Engine yang saya share di YouTube, itu open source. Tapi juga kita mengakui kalau banyak produk Bible, software Alkitab yang berbayar gitu. Seperti dulu saya pernah melihat Bible Work ya, yang sering dipakai di STT di Indonesia. Itu bacakan semua itu. Harganya $400 kalau nggak salah. Jadi orang-orang STT pun bangga pakai Bible Work. Bacakan lagi. Jadi mereka nggak ngeh. Itu kategori hukum ke-8 kena. Mereka rohani, mereka hamba Tuhan. Mereka menganggap diri mereka orang suci, pelayan Tuhan. Jadi kalau hidup mereka tidak diberkati, mereka mengeluh gitu. Kami hamba Tuhan kok tidak diberkati. Nah, kalian di sekolah saja diajari untuk tidak sadar pencuri ya. Bagaimana kalian bisa mengklaim minta untuk diberkati. Nah, ini prinsip-prinsip penting. Minimal tuh kalian bergumul gitu ya. Jadi saya gini karena terpaksa, itu minimal gitu. Saya dulu bicara kepada hamba Tuhan tentang
software-software yang dipakai untuk Alkitab. Saya kan sejak dulu mempromosikan. Kalau ada alternatif ya jangan, nggak usah pakai bajakannya Bibleworks gitu ya, pakai yang lain gitu. Kalau pakai Windows nggak berani bayar, miskin gitu ya, nggak punya duit, ya pakailah alternatif. Saya contohkan, saya konsisten dengan apa yang saya omongkan, saya tunjukkan bisa kok. Kalian jadi hamba Tuhan, belajar Alkitab tidak harus bajak gitu. Kalian ngetik dokumen tidak harus pakai Microsoft Office. Kalau kalian miskin nggak berani bayar lisensinya, ya jangan pakai. Biar gereja-gereja besar aja yang pakai. Kalian bisa hidup suci dengan cara alternatif. Dan benar-benar kalian tidak berdosa, tidak punya dakwaan hukum gitu. Nah ini penting. Ternyata hukum ke-8 ini orang Kristen pendosanya banyak. Itu dari sisi software ya, ada banyak lagi ya. Yang maksudnya yang produk digital ya. Produk digital ada apa? Ya contoh-contoh yang saya tadi ada film, lagu, program. Kalau di gereja ya selain Office ya misalnya isi worship. Alternatifnya ada OpenLP. Open Lyric Projector. Jadi bagaimana menampilkan lirik lagu ke proyektor, tapi open, terbuka, softwarenya terbuka, bebas dipakai siapa saja, bisa diubah kalau mau gitu. Nah, nanti jaringan-jaringan Al-Sadik, gereja-gereja yang jadi dalam persekutuan Al-Sadik harus begitu standarnya. Kalau nggak kuat bayar jangan pakai. Ada, kita tunjukkan kalian itu hanya perlu diberi pemahaman kalian berdosa, kalian harus ngaku dosa gitu. Jangan merasa suci, intinya begitu. Jadi kita harus terbiasa kalau ada dakwaan ya harus ngaku salah. Saya juga merasa bersalah dengan kehilangan itu. Saya pasti punya dosa walaupun bukan saya pelaku murni ya, tapi di hadapan Tuhan dan di hadapan setan perjanjiannya saya kena dampak dari perjanjian itu, dan saya harus bayar. Dan apa ya, kehilangan uang, kehilangan barang, kerusakan barang. Wah banyak sekali, tiap kali itu bergerak selalu ada kerusakan gitu, memiskinkan gitu. Pulang-pulang monitor meledak, meletup. Pulang-pulang apa itu dulu ini power supply ya terbakar, harus beli gitu. Ya banyak gitu, itu kerusakan-kerusakan gitu. Jadi saya sedang berusaha supaya dakwaan-dakwaan ini berkurang, semakin lama semakin bersih. Jadi setan tidak bisa merampas apa yang saya miliki. Artinya dosa-dosa ke-8 ini apa? Dampaknya berkurang gitu ya kalau kita rutin dengan pengakuan. Intinya satu adalah kita menyadari dulu kesalahannya apa. Yang kedua kita berani mengakui. Secara khusus kalau kalian sudah memahami dosa-dosa aktif yang kalian lakukan, ya dosa-dosa leluhur juga itu berdampak sekali. Makanya nanti di akhir sesi ini kita coba salah satu yang kemarin sudah saya akui, kita coba bersama. Nanti kalau teman-teman pengen menambahkan silahkan di dalam pengakuannya nanti. Itu ya, ini baru sampel sedikit dari dosa-dosa pencurian, yang lain bisa banyak. Jadi idealisme tentang hidup yang tidak punya unsur mencuri itu banyak. Kalau terlalu dibahas susah hidupmu ya. Tapi ya itu, kita berada di dalam sistem yang sudah berdosa. Jadi membahas sesuatu yang suci itu jadi aneh. Jadi berat, jadi tidak masuk akal gitu. Nggak mungkin terjadi kan sebagainya. Dulu orang berpikir nggak masuk akal itu apa bagi mereka ya, teman-teman saya dulu. Tapi ternyata saya bisa. Kita bisa rilis sekarang apa, Tuhan memberkati dengan talenta kecil itu. Sekarang berbuah banyak, kita bisa rilis software, itu luar biasa. Dikerjakan tidak ada seminggu. Tuhan mengumpulkan talenta-talenta di Al-Sadik jadi jeder.
Ya, begitu tadi saya screenshot, wah bisa ini di Windows bisa. Dan apa? Itu bagian dari berkat yang tersembunyi. Ini berkat ini nggak ada. Coba aja di Sabda. Di Sabda tidak ada visi tentang apa? Legalitas software nggak ada. Di gereja-gereja saya belum nemu, jarang. Kecuali gereja gede yang kaya, dia akan beli Windows, beli apa itu namanya, software-software itu presentasi, si worship atau apa yang lain. Saya nggak tahu apakah dia editor filmnya beli Adobe Premiere, aku nggak tahu. Kadang kalau saya pernah lihat di gereja besar, LCD-nya tulisannya kan lirik ya, lirik lagu, tulisannya copyright nama gereja. Artinya dia mengklaim lagu ini kami nyanyikan sudah copyright, kami punya hak menyanyikan. Itu gereja besar. Nah, gereja-gereja yang protes lagunya JPCC itu ya ini nggak punya duit, bayar JPCC, tapi pengen pakai. Itu merampas sebenarnya. Kalau kalian pengen pakai produk orang lain, tanyakan dulu ke yang punya, boleh nggak kami pakai. Itu pergumulan. Jadi hargai kehendak bebas orang lain. Kalau pembuatnya berkehendak jangan pakai, kalian jangan protes. Itu bukan hak kalian. Nah, ini pergumulan dari hukum ke-8. Berat sekali, idealis sekali. Jadi kalau kalian mau hidup suci mungkin tidak ada. Sulit sekali, saya belum nemu. Tapi itulah pergumulan kita, berjuanglah intinya gitu. Saya berjuang. Saya tidak ngomdo, saya berjuang. Terbukti, berhasil. Jadi kalau orang bilang omdo, saya buktikan kok. Itu ya. Jadi semoga menjadi perenungan, menjadi bahan biar kalian ikut bergumul. Sebagai level pengantin itu harus berat mikirnya. Demikian materinya, silakan nanti ditanyakan atau diskusi. Tuhan hidup menyertai kita. Ya, silakan, saya tunggu kalau ada pertanyaan.